datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin mengenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dan jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, oh taat dan setia kepada-Mu ya kan? Kita yang kerja, kita yang menuliskan, kita yang rekaman, kita yang produce, mix dan lain sebagainya sampai udah jadi menjadi produk.
Tetapi waktu kita mau jual ke platformnya, Tokonya monopoli, harganya ditindas. harganya sangat, iya. Rich people, Sydney Mohede. Halo Thank you semua. very much, Pastor. Apa Sudah kabar? memberikan lagu yang luar biasa, sudah Thank you. nyanyi di sini. Thank you. It's an honor bisa Wah, duet akhirnya. Iya, akhirnya kita duet. Hah? Tapi dari tadi nunggu mana suaranya gitu, cuma piano doang. Piano gitu kan. ya. Aduh. Jadi saya waktu SMA itu punya satu album Oke. dan itu adalah Giving My Best. Oke. SMA loh, harus SMA. disebut lagi SMA-nya Tahun ya. 2000. Jadi tahun 2000 kita pertama kali mendengar Giving My Best. Saya yang pertama nggak tahu juga penyanyi siapa, tapi makin kesini, oh ada penyanyi rohani yang namanya Sydney Ya. dan beliau ini termasuk dedengkot di dunia industri musik rohani. Nah hari ini yang akan kita bahas itu adalah tentang bisnis di industri musik rohani, termasuk yang tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa ini adalah zaman consumer music yang tidak Yes. memperhatikan creator. Artinya creatornya makin diinjak, makin ditekan, dan bagaimana seorang pemusik dan pencipta lagu, content creator di dunia industri musik rohani ini bisa survive ya. Ya. Oke, jadi kita mulai. Umur berapa pertama kali masuk di bisnis industri musik rohani? Waduh, kalau mulai umur berapa? Mungkin saya mulai dari umur 17 kali ya. 17? Ya, Udah which bikin was- lagu? Sudah itu which was 31 tahun yang lalu lah. Karena saya udah 48 sekarang, jadi udah lebih dari 30 tahun sih. Lebih dari 30 tahun? Lebih dari 30 Berarti waktu tahun. itu masih SMA, Ya, terus itu- bikin lagu? Itu dari rekaman, jadi waktu itu saya masih tinggal di Los Angeles, jadi kita bikin rekaman kecil, mulai belajar lah dari situ yang namanya musik rohani sampai hari ini. Mantap. Jadi awalnya udah berpikir ya, bahwa aku memang pingin jadi terpanggil sebagai... Enggak sih, Oh, nah enggak? itu dia, enggak. Sebenarnya karena zaman itu, this was back in the 90s, ini kan tahun 90-an, di mana yang gereja tuh belum diverse sekarang, kayak ada creative ministry. Zaman dulu yang namanya gereja tuh kan pelayanannya cuma apa? Pendoa, usher, sama pemusik, udah kan Pemusik, praise and betul, worship kan, pujian penyembahan. Jadi ya karena saya pelayanannya milihnya itu, saya nggak mau jadi pendoa syafaat, nggak mau jadi usher, ya udahlah itu aja kan. Dan dari situ ya namanya juga pelayanan, saya apapun yang saya diminta dan disuruh ya saya kerjakan. Tapi kepinginnya sih dulu malah kepingin jadi pelukis. Pelukis Iya, malah. that was my formal schooling adalah melukis. Art ya, dan art di situ, dan akhirnya tetap masuk ke industri musik rohani. Tetap sampai akhirnya saya pulang ke Indonesia tahun 95, I was 22, umur 22 tahun saya pulang ke Indonesia. Nah dari situ yang mungkin saya lebih jauh, lebih fokus terutama di industrinya untuk rekaman dan lain sebagainya. Oke, menarik. Bisa untung nggak sih kalau orang bicara bikin lagu ini kan mau sekuler, mau rohani sebenarnya sama, alatnya sama, skillnya sama. Ini kita karena kita di CEO Talk ya, jadi Iya, langsung iya. ngomongnya cuan nggak ya? Cuannya, Gitu. iya dong. So kalau dari awal, here's the thing about me. Kalau saya sendiri orangnya dari dulu tuh saya mengerjakan ini memang bukan untuk uang. Itu Oke. yang number one. Jadi dari awal kita bikin GMB pun, Giving My Best, saya udah bilang sama teman-teman, selama kita nggak ngomongin ini untung atau tidak, saya akan tetap terus mengerjakan ini. Jadi dari dulu tuh saya nggak pernah mikirin. Tetapi kalau pertanyaannya apakah ini a feasible business dari segi bisnis ya, bukan dari segi pelayanan ya. Memang harus dibilang bahwa ini sulit. Karena harus dipikirkan bahwa musik rohani itu poolnya kecil, kolamnya kecil. Maksudnya kita harus bertarung tanda kutip di arena di mana ada begitu banyak musik yang lain. Musik kita pun juga musik Kristen, musik rohani, Nasrani yang bukan Katolik. Jadi kita Katolik nggak beli market kita? awalnya tidak, awal-awalnya. Karena belum ada Katolik karismatik. Belum ada pada waktu itu. Ini again, this was back in 1995, 96, di mana pada waktu itu memang lagu pujian penyembahan sudah sangat populer. Ya kan ada beberapa gereja yang membuat live recording dan lain sebagainya. Tapi saya ingat banget karena yang waktu saya mulai tahun 96 itu kita sebagai grup youth untuk musik anak-anak muda yang memang pada zaman itu belum ada. Jadi it was an uphill battle. Semua orang pada bilang ini musik apa ini kok kayak gini gitu kan. So kalau dibilang dari penjualan musiknya sendiri apakah kita ini a good business? Sulit ya untuk saya katakan bahwa itu is a good business. Tetapi apakah itu sesuatu yang kita kerjakan yang mulia? Of course. Ya, berarti kan kita mesti filter dulu Yes. antara pelayanan, karena pelayanan ada
persembahan di belakangnya, ada donatur. Kita buang dulu ini. Ya. Kalau seandainya ada satu company yang mana dia mencoba untuk berbisnis di industri musik rohani. Kalau kita melihat sekarang, musik rohani sudah dia kayak melebur menjadi sebuah kebutuhan seperti musik-musik pada umumnya. Ya. Dan saya juga lihat dari Katolik sendiri ada karismatik yang mengkonsum musik-musik karismatik, tetapi yang Protestan ini sendiri tidak mengkonsum. Ini kan konflik juga. Beberapa teman-teman Protestan merasa bahwa pujian di dalam liturgi gereja itu tidak sebaiknya seperti ini. Hymn adalah yang terbaik. Berarti ini kan sudah menjadi obstacle dong harusnya. Ya, I think kalau mungkin di musik, kalau kita ngomongnya market sekuler ya, itu kita sebutnya kan genre ya, genre lah. Ada orang yang suka pop, ada yang suka rock, ada yang suka country dan lain sebagainya. So basically sebenarnya dalam musik rohani pun juga sama. Ada orang-orang yang lebih senangnya yang lebih ke hymnal atau lagu-lagu yang mungkin bersifat lebih syahdu, lebih pelan, worship music. Ada juga yang lebih sukanya yang gaya zaman-zaman anak muda sekarang kayak pop dan lain sebagainya. So it really does depend. Itu artinya memperkecil marketnya lagi dong. Betul. Artinya Kristen sendiri terpecah kan gitu kan. Betul. Berapa sih audiens atau target market yang ada di Indonesia? Orang-orang yang pecinta lagu rohani yang lagu-lagu yang ini ya, kita bicara yang mendekati ke sekuler kayak begini. Wah, that's very difficult ya. Karena di zaman sekarang lebih sulit lagi kita bisa mendapatkan data yang seperti itu. Karena zaman dulu kan kita cuma bisa lihatnya dari penjualan kaset atau penjualan CD dari toko-toko seluruh Nusantara. Tapi zaman sekarang dengan streaming dan juga bukan streaming, dengan bajakan itu lebih susah YouTube lagi. free lagi ya? Iya, apalagi YouTube. YouTube juga kan sesuatu yang dibilang free juga enggak loh. Kan banyak orang bilang YouTube free. No. Ada yang bayar sebenarnya. Ya, Ya yang kan? premium itu Iya, maksudnya. yang premium. Tapi ya itu. So, Jadi artinya industri ini memang by default dari tahun 90-an sampai sekarang pun tetap sulit. yes. Ya Kalau kan? saya harus bilang di seluruh dunia itu ya kecuali memang kalau kita konsisten ya. Kalau kita konsisten, kalau kita benar-benar mengeluarkan sesuatu yang baru dan fresh setiap seasonnya, dan secara production juga dibikinnya juga setara dengan startup dan standar internasional, aku rasa itu tetap masih bisa hidup, tetap masih bisa kita memberikan atau produce our own albums and songs kemanapun kita Dan pergi. dahsyatnya Tuhan kejadianku, oh, Kau menenun diriku sesuai gambaranmu, oh, dan sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Jadi kalau misalnya kita lihat perjalanannya, memang ini berat dan kemudian asal kita konsisten, asal kita terus fresh, tapi kan ini biaya semua bro. Betul. Iya kan? Nah, you udah ngelewatin di zaman dinosaurus di mana semua beli kaset. Ya. Aku ngalamin juga, kita ke Distara, kita ke Pondok Pujian, ada Iya, kaset iya, apa iya. yang baru, Iya, oh iya, ini iya. ada Sydney gitu. Harganya juga berapa waktu 60.000. 60.000. Aku masih ingat ya kan? banget, dia 58.500, 60.000 Ya, kurang ya. lebih segitu. Ya. Nah, tapi sekarang hampir semua kayaknya saya juga udah lama nggak pergi cari lagu rohani. Nggak ada sekarang yang beli kaset atau CD. Karena juga nggak ada playernya kaset. Betul, siapapun yang mau. Bahkan CD yang tanda kutip masih jauh lebih modern kan, Iya, lebih nggak ada. kekinian itu siapa zaman sekarang yang Nah, beli CD? gua lebih baik ke YouTube, gua ketik aja di sini. Ya. Dan itu udah banyak yang upload kayak kemarin kita persiapan buat syuting ini. Sydney Mohede GMB. Buset, the best track of Sydney ada 20 lagu. Ya. Campur dari semua. Dan itu bukan saya yang keluarin loh. Nah, itu bukan orang bukan lain. you, ya. Yes. Ngerugiin nggak sih ini? Ya, kalau dibilang merugikan, yes, definitely sih, sudah pasti merugikan. Tetapi itu sesuatu yang kalau saya lihat sekarang, it's unavoidable di zaman sekarang. Terutama dengan mudahnya orang upload, mudahnya orang bikin konten dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau dibilang apakah ini menguntungkan kita, sebenarnya tidak. Enggak ya? Gitu, tidak. Karena kebanyakan dari mereka, ibaratnya gini, chance untuk orang mendengarkan lagu kita dari channel kita atau dari Spotify kita menjadi jauh lebih kecil kan? Ya, betul. Karena mereka mendengarkannya di
channel orang lain. Nah, udah pasti itu kan merugikan. Itu ngerugiin. Dan itu you nggak dapat apa-apa sebagai Sama sekali pencipta. tidak. Walaupun namanya ditulis keren doang, tapi nggak ada Betul, duitnya. Tidak ada. Jadi satu, bisnisnya udah susah dengan adanya, karena marketnya juga tipis bukan sekuler, terus dengan adanya peralihan daripada fisik ke digital, jadi memungkinkan orang-orang untuk upload, ya Yes. kan? Dan ini merugikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau kita katakan sekarang ini adalah zaman di mana consumer itu menindas creator. Bagaimana? Well, we call it the age of consumers, dalam arti consumer zaman sekarang itu mudah sekali mendapatkan konten. Tanpa harus ada effort keluar Dibandingin duit. zaman dulu. Ya, zaman Kita dulu. kan kayak tadi bilang, kalau kita mau dapat lagu baru, kita harus pergi ke suatu tempat, kita harus beli Ya, tempatnya, ya. dengarkan di rumah. Zaman sekarang kayak tadi kan Pak Gema bilang, ketika aja search langsung keluar ada banyak, semua. tinggal pilih. Dan itu semua tidak ada hubungan dengan apa yang kita berikan. Dalam arti bukan dari toko kita Ya. yang menjual. Nah, itu yang saya rasa it's the age of consumer, karena semua consumer happy. Ya, tapi menindas creator dong. Iya, Perilaku udah pasti. behavior ekosistem ini Udah kan. pasti, udah Nah, pasti. pada saat aku masukin nama seorang Sidney Bohede, yang muncul tuh juga banyak, bukan Anda, tapi orang-orang yang mengcover lagu Anda. Betul. Anda happy nggak di cover lagunya? Ya kalau dari segi kayak diberikan pujian, orang seneng nggak? Seneng. Suka nggak dipuji? Ya pasti suka, seneng. Tetapi apakah itu yang tadi kita bilang menutup cost, production dan lain sebagainya? Jelas-jelas tidak. Karena kita tidak mendapatkan apapun juga Quite dari interested. ya, Ya. apalagi sesuatu yang mereka taruh di sebuah content platform. Nah kalau misalnya nih ada orang bilang, aku nyanyi cuma di rumah, ya nggak apa-apa. Ya. It's not an issue. Tetapi selama kita udah ngomongin ada sebuah wadah atau sebuah platform, that's a different thing. Karena itu seharusnya minimal, paling minimal izin. Udah paling minimal itu izin. Izin kalau mau nyanyiin lagunya Sidney kemana izinnya? Kita punya publishing company namanya Insight Unlimited. Insight Unlimited. Yes. Jadi harus ke mereka, bukan ke Sidney-nya langsung. Karena kalau saya secara pribadi, saya sudah menyerahkan semua perpustakaan lagu-lagu saya untuk di manage, untuk dipublish. Mereka yang bayar Anda berarti. Yes. Jadi Oke. saya terima yang namanya royalty. Jadi kalau misalnya ada orang menyanyikan, ini menarik ya. Ya, lu beken sih, tapi miskin. Betul. Sepakat ya? Dan banyak yang seperti itu kan? Banyak seperti itu. Banyak Kalau banget dulu gue bikin lagu, aku kontak si publisher, dia jual di Maranatha, dia jual di mana, yuk dapat duit. Yes. Sekarang mau jual kemana berarti? Mau nggak mau kan cuma ada lewat streaming kan? Nggak ada jalan lain kan berarti? Again, kalaupun misalnya saya bilang, saya mau cetak CD 1000 biji, siapa yang mau beli? Ya kan? Ngomongnya banyak. Coba. Ya kan? Siapa yang mau beli zaman Nggak ada sekarang? yang mau beli. Terus kita mau taruhnya di mana? Ya kan? Kemarin saya tahu itu yang ada satu gerai ayam tuh pinter itu, yang dia jualan musik Iya, lah dia situ. jual paket ayam Itu sama paket ayam dengan musik. Buat kita tuh that's brilliant. Nah, tapi karena kita nggak punya platform seperti itu, satu-satunya yang ada sekarang streaming yaitu Spotify, Apple Music dan lain sebagainya. Jadi dipaksa untuk jual di streaming. Iya, Iya kan? dibilang dipaksa ya bukan dipaksa ya, karena kita nggak, we don't have any other choice. Atau Anda gedein YouTube channel sendiri dong. Betul. Nah, itu yang kita bisa lakukan Dapat secara AdSense pribadi. berarti kan? Betul. Itu yang kita bisa lakukan dengan AdSense. Cuman ya balik lagi yang ke tadi. Nah, jika wadah untuk AdSense kita atau di channel kita itu orang bisa dengar lagu kita, tetapi mereka bisa dengar juga dari ribuan channel-channel yang lain. No yang, business at all lah. betul. Ya, Habis itu. ibaratnya misalnya untuk 10 kali didengar tetapi sudah dibagi dengan 9 channel yang lain. Itu kan yang orang bilang, Ya. nggak apa-apa dong, kita mau taruh di channel kita ya nggak apa-apa dong, kan kasihnya juga punya channel Enak sendiri. aja lu bayar kagak, lu main upload kan itu gitu ya. yang kita bilang. Memang saya bilang, it's not about the money, it's not about just the issue about money, tetapi I think kita sedang hidup di dalam generasi yang kita nggak ngerti tentang apa ya, tata krama. Intellectual property. Right, it's about, this is a property. Teman-teman mau bilang bagaimana apapun, ini adalah sebuah properti di mana ada seseorang yang meskipun tidak ada barangnya, ini nggak kayak kita lagi jualan lumpia atau jualan apapun, tapi ini sesuatu yang keluar dari kepala kita yang kita curahkan menjadi sebuah karya. Bentar. Tapi gini, gue kan nemukan satu metode Astronaci nih, Astronaci metodenya. Ketika aku ajarkan ke orang, audiensi lah ke Yes. publik,
Terus orang itu pakai nih metodenya, lalu dia ngajar muridnya. Ya. Ini teorinya menggunakan astronaci yang ditemukan oleh Gemma Goyardi dan seterusnya. Gua kan nggak dapat duitnya bro. Seminar kan seminar dia. Ya. Sama kayak misalnya, ini trading juga soalnya. Iya, ya. iya, iya. Kita tahu Makanya kenal sama Pak Gemma karena ini. Karena trader kripto nih. Bollinger Bands misalnya. Iya, iya. Iya, kayak kemarin aku lihat tuh interview Iya kan? with the creator of The creator Yes. sama Bollinger Bands. Dia indikatornya mungkin udah di platform-platform mana dia pasti udah dapat royalti dari situ. Yes. Tapi sekarang orang bikin seminar, gue bikin aja kelas, kursus, workshop tentang Bollinger Bands. Gue nggak mungkin izin dia juga nggak bakal peduli dan gue nggak akan setor duit ke dia. Tapi kan kayak dia naik namanya walaupun dia nggak dapet. Bisa nggak kita comparing itu? Artinya ya. Tapi aku rasa kalau misalnya terutama untuk di Amerika ya, any intellectual property atau bahkan kayak seperti Bollinger Band, saya rasa itu ada IP-nya, di mana dia bisa bilang bahwa this is mine dan semua apapun yang baik itu apps atau software yang memakai itu, saya rasa dia pasti dapat. Oh dia royalty. pasti. Nah Pasti sekarang kalau misalnya gue ngajar lepasan. Jadi kayak aku bikin workshop personal, gue ngajarin lu deh. Ya. Oke, Sydney bayar 5 juta, gue ajarin lu the art of Bollinger Bands. Ya. Gue kan nggak setor ke dia, nggak, True. ya kan? True. Artinya duit pure buat aku. Ya. Nah ini kan juga bisa terjadi. Artinya apa? Ilmu yang sudah kita dedikasikan ke publik itu digunakan orang bahkan dijual sama dia selama dia tidak merubah misalnya jadi Gemma Bands atau Sydney Band. Nah itu pelanggaran kan? Betul. Misalnya lagu mengenalmu atau jadikan aku indah by Gemma Goyardi. Nah ini pidana. Iya. Nah tapi kalau ini tidak. Memang mungkin ekosistemnya begitu. Terus bagaimana dong? Iya, itulah makanya ini yang menjadi dilema dan polemik di kebanyakan kalangan orang-orang yang content creator ya seperti itu. So where do we draw the line nih? Kita draw the line-nya sampai di mana yang kita bisa bilang oke, boleh dipakai. Misalnya di ulang tahun anaknya si ini lagu saya mau dinyanyikan, ya silakan, nggak ada masalah gitu kan. Selama tidak komersial. Selama tidak komersial. Nah, tapi kalau misalnya kita udah ngomongin yang menjual sesuatu, misalnya contoh beberapa kali saya dengar lagu saya ternyata udah direkam. Oh ya? Di album seseorang dan izin aja enggak, ngomong aja enggak, apalagi boro-boro royalti kan. Nah kalau kayak gitu kan kita kan, nah tapi di Indonesia karena tidak ada hukum atau naungannya sangat sulit untuk kita. Nggak ada hukumnya? Sebenarnya ada. Hukum haki kan? Sebenarnya ada, betul. Tetapi yang pertanyaan dari dulu adalah ini, implementasinya siapa? Hukum mas, semua orang juga bisa bikin hukum kan, zaman sekarang juga nggak boleh ini. Tetapi siapa yang mau menerapkan untuk menjaga orang tidak melakukan itu? Jadi artinya sekarang jualnya sudah nggak ada platform yang fair, bocor di mana-mana, lalu orang-orang mengcover, pasang di mana-mana, tidak kulon nuwun, tidak izin, tidak mau kasih apapun kepada penciptanya. Ya, banyak mungkin yang kalau teman-teman orang awam pada nggak tahu kalau setiap kali mereka streaming dari Spotify atau iTunes dan lain sebagainya, itu pencipta lagunya itu cuma 0.003 to 0.005 sekecil itu? Cents. Not even $1. It's not even. Untuk $1 perlu berapa kali diputar? Ntar dulu, bikin lagu, satu lagu kena berapa costnya? Sekelas Sydney Mohede dengan arrangement. Ya kalau dibilangin cost, saya nggak bisa mendolarkan atau merupiahkan karya. Roughly kasar deh, misalnya gue mau bikin lagu, 100 juta cukup nggak satu lagu? Untuk membuatnya? Ya artinya untuk sampai jadi singles dan diupload di streaming. Oh ya bisa. 100 juta? Bisa. Berarti 0,003 break even-nya kapan? Berapa exactly. kali? Itu kan hitungan kita kan? Artinya kalau lu udah keluarin, lu bayar pemain bass semua, produser. Tapi pada saat dijual di streaming, lu cuma dibayar 0,003 kan? Per stream, ya. Per stream tuh per klik? Per klik dan didengar habis. Kalau nggak habis? Ya ada juga, sama kayak YouTube. YouTube itu kan per detik. Per detik loh. Berarti kalau lagu lu 3 menit, dia cuma denger setengahnya, habis itu ada telepon masuk. Ya, diberhentiin. Ya itu nggak count. Pro rate berarti? Bukan pro rate, ya ada sama kayak kalau YouTube itu sekarang kan dihitungnya per berapa durasi orang. Makanya itu kan penting kalau kita ngeliat analitik kan. Oh dia nontonnya dari video 5 menit, dia cuma nontonnya 2 menit. Itu beda lagi countnya. Nah masalahnya ini, algoritmnya atau siapa yang menentukan itu nggak ada hubungan sama kita. Mereka semua. Dan itu kita nggak bisa nawar ya? Mau nawar dengan siapa dan kemana? Oh my god. Jadi intinya kan kita ya itu kayak tadi kita ngobrol sebelum interview ini. Saya mau jualan lumpia, ya kan? Harganya dikasih sama tokonya Pak Gemma cuman 100 rupiah.
Saya dibayarnya 100 rupiah, tapi Pak Gemma menjualnya untuk 10.000 rupiah. Ya. Nah, dan saya nggak bisa Bargain, counter, apapun. nggak bisa bargain, nggak bisa apa. Dan yang menciptakan percentage-nya is you, tokonya, which buat kita kan lucu, ya kan? Kita yang kerja, kita yang menuliskan, kita yang rekaman, kita yang produce, mix dan lain sebagainya sampai udah jadi menjadi produk. Tetapi waktu kita mau jual ke platformnya, Tokonya monopoli, harganya ditindas. harganya sangat, iya. Dan itu udah menjadi sampai di court kalau di Amerika Sampai hari ini. court? Oh, yes. Ini baru aja setahu aku tuh tahun lalu, either 2019 atau 2020, di mana konstitusi Amerika itu law-nya itu baru diubah sejak in the 1950s. Ya gara-gara ada yang komplain, Iya. isu tentang Iya, itu ya. Karena harus kita ngelihat bahwa pemusik di seluruh dunia akhirnya harus cari kerjaan lain, mereka harus mencari another source of income. Saya punya temen yang dia he's a brilliant songwriter di Amerika. Dia pemusik, penyanyi, tapi sekarang dia harus mencari kerjaan sebagai tukang cat rumah. Gara-gara nggak cukup buat Iya. hidup. Mau hidup dari mana? Dia mau tour pun, dia mau nyanyi pun, dia mau jualan CD, nggak ada yang beli CD-nya. Jadi sebenarnya bukan karena lagunya nggak enak dan nggak laku, Betul. tetapi sistem distribusinya yang sedang bermasalah sekarang. Iya. Ya dibenturkan. Berarti kan bisa kita katakan ini disruptive technology yang menghancurkan industri musik ini. Makanya it's great for consumers, yaitu kan saya bilang sangat mudah karena kita semua cuman dengan smartphone beres. kita udah bisa dengar. Nah, yang di musik sekuler juga mengalami yang sama teman-teman kita. Sama, pretty much. Cuman ya, again, kalau musik sekuler kan kolam renangnya jauh lebih gede. Ya. Biar gimana pun harus kita akui bahwa kalau kita ngomongin rohani itu lebih kecil lagi. Dan juga yang mental-mental tadi, oh ini kan pelayanan, ini untuk Tuhan dan lain sebagainya. So itu juga another stigma atau another Jadi mentality. akhirnya nanti kalau seorang Sydney pingin mengklaim dari urusan bisnisnya, orang akan ngejudge, lu kan pelayanan. Nah itu udah Jangan biasa. mikirin masalah duit dong. Itu udah biasa. Itu udah biasa. Contoh kayak misalnya kita bikin konser rohani. Kita harus jual tiket kan. Ya. Mau nggak mau. Bilang, ini kan acara rohani, kenapa jual tiket? Bikin gratis dong. Ya tapi kan yang harus bayar PLN tetap kita. Oh iya bener dong, listrik kan harus dong. Yang bayar sound system siapa? Itu kan nggak bisa gratis. Ya, Kita kan nggak ya. bisa bilang sama PLN, Pak kita bikin acara rohani ya, tolong jangan Ini sama ditagihin." bro, jadi gini, Astronaci kan orang pingin edukasi, gua kasih edukasi. Lalu orang yang julidnya bilangnya begini, ini kan udah jago trading, ngapain lu harus kasih bayar? Betul. Sama kan, listrik ini terus man behind the camera siapa yang bayar? Iya. Or That's happening. kenapa charge-nya mahal banget? Kenapa charge mahal? Kan aku bilang, lah yang kamu bayar tuh bukan cuma 1 jam mengajar loh. Yang dibayar adalah puluhan tahun kita mempunyai pengalaman untuk kita bisa mengajar seperti Ini terjadi di musik rohani juga. it's- Berarti apa? Ini kayak culture-nya di negara kita, apa di negara lain begitu? I think lebih kepada Asian culture ya. Asian kalau saya culture. Iya. Karena memang harus diakui bahwa di negara-negara barat mereka jauh lebih appreciative sama yang namanya properties, intellectual properties dan lain sebagainya, or pengalaman, experience. Jadi buat mereka untuk orang-orang yang kayak, wah kamu sudah 30 tahun melayani, itu sangat berbeda mereka kayak appreciate-nya. Karena lu punya appreciation-nya. dedikasi bener-bener di bidang itu, Yes. bukan kutu lompat ya. Yes. Dan di negara kita sendiri menemukan sesuatu bukannya di support, tapi Ya. malah gimana caranya Kalau ini gitu kan, harga temen dong. harga teman ya. Iya kan? Makanya Salah- jual ke teman nggak enak malah. Betul. salah satu budaya Indonesia yang aku selalu suka bingung ya. Ini contoh soal ulang tahun ya. Oke. Misalnya kalau kamu ulang tahun, ya Pak Gemma ulang tahun, kamu yang harus Traktir. traktir kita semua. Di culture luar negeri, di tempat dulu waktu saya di Amerika, kalau kamu yang ulang tahun, kita yang berlomba-lomba untuk traktirin kamu, to make you feel special. It's your birthday. Kalau di Indonesia kan aku perhatiin, kita setiap kali mau ulang tahun malah kita yang ketakutan kan. Diceplokin. Cepokin, harus semuanya lu yang bayar, lu ulang tahun lu yang bayar. ya. Nah, itu aja buat aku udah that's the another big difference dari budaya kita. Dimana kita tuh nggak appreciate orang untuk feel special about their achievement, malah sebaliknya, oh, lu kan udah kaya, gila Pak Gemma udah bilioner That's exactly what I feel. lu udah miliarder kok, lu yang Yeah. harus ini kita, Yeah. padahal seharusnya kita yang kayak appreciate you atas kerja keras yang sudah engkau berikan selama puluhan tahun ini to be where you are. Itu tidak ada di negara kita. Gak ada, jujur, I'm sorry to say,
nggak ada. Dan it's happen dengan penyanyi yang mau lagunya dipasarkan di radio malah harus bayar radio. You Nah bilang itu tadi. another thing. Di luar negeri kalau misalnya we have a good song, radio akan memainkan lagu tersebut free of charge. Mereka bilang this is a good song, mereka akan mainin dan kita akan mendapatkan royalti dari publishing dan lain sebagainya. Di Indonesia malah kebalik. Kita yang harus tanda kutip minta mainin dong lagu kita dong, mainin dong lagu kita dong, which for me is weird gitu, agak aneh ya. Jadi selama aku di Indonesia ini udah berapa ya, dari tahun 95, udah berarti udah 26 tahun saya di Indonesia. Ya ini yang hal-hal yang saya ngelihat bahwa wow, apresiasi terhadap karya di negara kita atau di negara Asia sih memang masih sangat rendah. Kalau misalnya itu ada kesempatan bicara kepada pemerintah, kementerian apa yang bisa bicara? Ekonomi kreatif mungkin? Ekonomi kreatif definitely. Apa pesan-pesan buat Bang Sandi atau mungkin Ya. nanti menteri yang lain? Sebenarnya sih kalau yang saya ngelihat sekarang sejak Pak Jokowi memang saya tahu ada beberapa hal-hal yang sedang diubah. Tetapi balik lagi kalau cuma sekedar hukum yang diubah tetapi lembaga atau implementasinya tidak dirapihkan untuk bisa implementnya di lapangan loh. Ya. Nggak cuma sekedar sebagai acuan tetapi benar-benar lembaga-lembaganya yang kita atur dan bereskan sehingga royalti daripada songwriters, royalti daripada producers dan orang-orang yang memang kerjanya berkarya itu bisa benar-benar dijaga, dipupuk dan dikembangkan. Wah, saya rasa sih jujur ya di seluruh Asia ini Indonesia tuh paling kaya dari segi talent. Dari segi bakat, dari segi Art lagu, ya, artnya dari segi art paling ya. jago emang. Sorry, I'm so sorry teman-teman neighbors yang ada di Singapura dan di Indonesia Malaysia memang dan luar di biasa sih. teman-teman yang lain. I've been everywhere dan saya harus akui pemusik Indonesia itu luar biasa jago. Gak cuma pemusik bro, lukisan, patung semua. Patung. Iya makanya Iya kan? semua yang berhubungan dengan Seni, art, seni, Indonesia ini kayaknya Tapi luar di biasa. value kecil banget. That's the problem. Itu yang selalu menjadi isunya, apresiasinya. Ini kan cuma gambar. Julid ya? Oh, ini cuma gambar. Hah? Ini lukisan jutaan. Apaan? Ini kan cuma gambar, cuma coret-coret. Iya. Iya kan? That's it. Yeah. For me itu sama gitu. Lu kan cuma nyanyi, lu kan cuma nulis lagu, gampang lah. Aduh. Ya kadang-kadang Gampang jadi gampang. elus hati gitu kan kayak kita yang kayak. Lu kan cuma ngajar support resistant. Iya kan? Sama. Lu kan cuman buy, sell, Iya. sell. Gitu Katanya kan? udah kaya, kenapa ngajar? Gitu. Nah, gitu. Akhirnya kayak begitu. Jadi sama gitu kan. Ya, lu kan udah sukses. Kasit ini kan udah sukses. Ngapain gini. Nah, itu. Jadi sebenarnya bangsa kita sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Ya. Artinya ketika anak mereka nanti menjadi musisi rohani, ya Kalau aku jadi ngobrol korban. sama teman-teman, terutama teman-teman yang berkreasi dan berkarya, it's just the education yang memang kita nggak ada. Sesuatu yang mungkin contoh lah dari zaman orang tua kita aja. Setiap kali kalau ngomong soal menjadi tukang seni, lukis, menggambar, Hidup lu desainer, miskin lu. udah itu udah sesuatu yang lumrah Mental di bangsa block kita. Mentalnya udah, oh kalau kamu jadi orang art itu pasti kamu Susah hidup. susah hidupnya. Itu mau makan apa kamu? Apalagi orang seni dan di rohani pula. Kayak dulu kan gitu kan. Saya penyanyi di rohani pula gitu kan. Pendeta lagi? Pendeta gitu. Aduh, kamu makan batu nih, kamu gimana gitu kan. Seumur umur saya nggak pernah makan batu sampai hari ini kan. Tuhan berkati ya. Makanya jadi I think is an education kepada masyarakat bahwa apa yang kita lakukan dan ini loh yang saya seneng malah di generasi kita ini untuk ke depan, untuk masa depan ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin education yang technical itu bisa digantikan dengan komputer loh. Ya. Tetapi art Tidak nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau aku mau bilang sama orang tua sekarang, 50 tahun dari sekarang, orang-orang yang art ini, seni ini yang bakal lebih dicari sebenarnya. Dibandingin orang-orang yang, zaman sekarang ada apps untuk everything. Ya. Ada apps untuk everything. Apps, ada robot bahkan untuk melakukan trading zaman sekarang. Betul. Ya kan? Robot trading. ya. Robot trading juga ada sekarang. Tetapi untuk kamu berkarya, seni, menulis lagu, itu tetap membutuhkan hati. Seberapa sih orang Indonesia butuh seni? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang selalu. Iya dong. Dan mereka akan bertanya itu sampai suatu hari kelak mereka lagi down, mereka lagi Mentally drop. mentally drop dan pada saat itu mereka melihat bahwa ternyata seni itu yang bisa
recover healing ya. healing mereka. Ya. Nah itu yang aku selalu bilang, things that you don't see. Karena mungkin kita sebagai manusia, kita selalu kan ngelihatnya itu, measurement kita dari achievement dan sukses is always money. It's always money. Materi terus ya. Materi ya, apa yang bisa aku dapatkan. Padahal kalau kita mau jujur, yang namanya musik itu kita nggak bisa bandingkan dengan materi. Nggak bisa. Karena How many of us? I mean, for you, kayak tadi kamu ngobrol kan, ada lagu-lagu atau musik-musik yang mungkin pada waktu di zaman in that season of your life, it really change you, it really help you. Nah ini yang kita bilang, terus mau ditukarkan dengan uang kayak gimana? Kalau saya dapat DM gitu, kasih nih, thank you lagu ini, waktu itu saya ingin bunuh diri. Tetapi waktu saya mendengarkan lagu ini, saya tahu bahwa ternyata saya disayang oleh Tuhan. Luar biasa. Nah, kayak gitu. Mau bilang, oh ya udah bayar saya $10.000. Nggak bisa kan? Priceless. It's priceless. Nah ini yang saya rasa, this is what the beautiful thing about art. Ini yang kita harusnya apresiasi dan kita pupuk. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersayang. Oke kan ada tuh di Indonesia yang kelas.com Ya. kan? Nah, Saya pernah di approach juga sama bukan kelas.com sih memang, tetapi mereka juga sama, mereka kepingin bikin satu platform yang dimana aku bisa ngajar dan orang bisa purchase the teaching materials. Itu pernah sih, something yang aku mikirin. Cuman ya memang kalau aku sih lebih concernnya bukan kepada diri sendiri sih, karena again saya sudah melakukan ini 30 tahun, tanda kutip secara brand. Kalau kita ngomong secara bisnis ya, brandku namanya sudah mempunyai reputasi yang baik. Tapi yang saya mikirin adalah generasi berikut, karena kalau mereka baru mulai setahun, masa mereka mau ngajar di masterclass.com? Nggak mungkin. nggak bisa, ya kan? nggak bisa. Dan mereka hanya harus, mau nggak mau mereka harus berkreasi dan berkarya. Tetapi banyak teman-teman, terutama yang muda-muda, yang usianya masih muda, mereka punya panggilan untuk berkarya, mereka punya the passion, the desire untuk nulis lagu, jadi pemusik. Tetapi karena mereka ngelihat tidak menghasilkan, industrinya kayak mau begitu. bayar kos susah, mau makan susah dari industri ini, ya gimana mereka bisa hidup? Dan banyak dari mereka yang akhirnya pupus tengah jalan. Dan ini nggak hanya musik, film juga sama. Everything, mau semua yang berhubungan dengan karya ya, mau film, art, ya kayak tadi pelukis, pematung dan lain sebagainya. There's so many beautiful karya yang sebenarnya bisa kita kerjakan dan kita kembangkan, tapi karena budayanya belum apresiasi itu, sangat sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Jadi kalau Anda punya anak, you rekomendasikan nggak jadi pemusik rohani full time bisnis di situ? Oh, kalau aku sih dari dulu, my children, apapun yang mereka mau lakukan, I will support. I will support. Even though you know bahwa Even itu though I know. setengah mati bakal ada. Jadi banyak nih, misalnya sekarang nih banyak orang-orang muda atau grup gitu yang mereka bertanya, Pastor kita tertarik nih bikin album rohani, what do you think gini-gini. Saya bilang oke, here's the real story behind everything, bahwa nggak seindah yang kamu bayangkan, bahwa kalau di sekuler aja butuh sebuah perjuangan untuk bisa dikenal, nama kamu menjadi nama yang punya good name, apalagi di rohani. Karena rohani standarnya lebih lain lagi, nggak cuma sekedar your talent, but your life. Yeah. Itu lebih susah sebenarnya daripada sekuler. Jadi yang saya bilang bahwa ini harga yang harus kamu bayar. Kalau emang ini sesuatu yang kamu lakukan for many years ahead, ini harga yang kamu harus lakukan. Bahwa nggak cuma sekedar saya bisa nyanyi suara bagus loh. Untuk rohani ya, ini kalau kita ngomongin rohani itu nggak cuma sekedar I'm talented, tapi does my life, apakah hidup saya sama dengan apa yang saya nyanyikan? Itu sebenarnya jauh lebih penting. Lebih disorot lagi. Lebih berat. Di sekuler, kita kalau orang karya, mau aktor, model, penyanyi, hidup mereka berantakan, hidup mereka kacau balau, malah itu jadi sesuatu yang promosi di koran-koran Indonesia kan. Tapi kalau di rohani, kamu salah sekali aja, kelar. Dan, nah ini aku bilang, kalau kamu merasa bahwa ini sesuatu yang kamu bisa hidup dan lakukan, do it.
Karena kita butuh orang-orang seperti itu. Tapi kalau lu nggak bisa komit bahwa itu bayar harganya, mendingan jangan. It's the same, I think in business juga sama. Always starts with the why. Selalu dimulai dengan pertanyaan kenapa. Why? Setiap kali ada yang bilang, Kak aku pengen bikin album. Pertanyaan saya selalu, why? Kayak Coki loh, Coki sama Tretan sekarang kan why gitu. Iya, why? Kayak kalau untuk contoh nih, aku ingat banget ada satu orang waktu itu, ini udah berapa tahun yang lalu. Kak saya kepingin bikin album. Oke, saya minta kakak yang bikinin, produce. Oke, pertanyaan saya, kenapa? Kenapa kamu bikin album ini? Kamu belum pernah bikin album, kamu bukan penyanyi. Oh, karena saya mau dari hasil penjualan album ini untuk beli gitar yang saya bisa bagi-bagiin ke desa-desa. Oh oke, pertanyaan saya, kamu punya budget berapa? Oh saya punya budget segini, sekian. Oke gini, ambil uang itu, kamu beliin gitar, langsung bagi sekarang. Bener. Langsung bagi sekarang. Karena kalau kamu pikir bahwa dari penjualan itu kamu bisa mendapatkan hasil untuk beli gitar bagi-bagiin itu, kamu salah. Oh gitu ya kak, iya nggak jadi. So it's always about the why, ya kan? Ya kalau gue sekarang, oke gue spend, ya karena aku cuma pengen punya karya yang gue bikin. Betul. Itu lain lagi. Nah, makanya itu lain lagi. Dan banyak ada yang seperti itu, yang mereka bilang, I just wanna make a single untuk saya bisa bagikan ke sebanyak orang. Mereka bisa mendengarkan, mereka bisa menikmati. Different motivation. Makanya it starts with the motivation. Why, yeah. Tetapi kalau motivasi kamu adalah, oh karena saya mau hidup dari sini. Oh wait, belum tentu kamu bisa hidup dari sini. Nah kira-kira sekarang kita tahu benturan lu adalah distribution channel. Ya. Punya ide apa untuk masa depan supaya ada tingkat fair? Kalau sekarang ini consumer dimanja, creator di bawah, dibikin at least balance lah gitu. Mungkin ya creator di bawah dikit lah ya kan nggak mungkin. Apa yang tergambar di pikiran sekarang? I think definitely dari segi platform, tapi ini sesuatu yang udah lebih dari 1 dekade sih dipermasalahkan. Platform musik saat ini memang mereka sudah menjadi raksasa ya, dan sangat sulit kecuali dari pemerintah dan konstitusi yang mengubah itu semua, karena kita berhubungan dengan internasional. Spotify kan kita nggak bisa bawa dalam kepemerintahan di Indonesia, iTunes dan lain sebagainya. Tetapi saya rasa kalau misalnya kita secara global kita bisa lakukan itu untuk mengubah platform ini dikembalikan lagi kepada kreatornya. Itu sebabnya mungkin karena tadi kita ngomong kripto, I'm very excited about yang namanya NFT, non-fungible tokens, karena akhirnya kita bisa tanda kutip menjual karya kita melalui NFT ini, dan itu menjadi miliknya kita. Nah ini yang sesuatu yang di dunia maya yang lagi banyak dipikirkan, apakah ini bisa long term solution atau tidak, karena basically middleman-nya hilang, ya kan? Karena ini kan problemnya selalu kan middleman-nya yang tanda kutip punya all the power. So kalau kita bisa lakukan itu sih, saya rasa ke depan we can think of so many things. Benar, karena kemarin gue kan kolektor lukisan dan patung. Salah satu gallery owner dia ngobrol karena dia lulusan dari MIT. Terus kemudian beliaunya bilang mungkin tahun depan ini plannya jalan. Jadi dia akan membuat dia punya patung-patung. Ini kebetulan koleksi saya punya Pak Nyoman Warta. Wow. Ya. Jadi kolektor ini akan dikasih NFT atas ininya. Betul. Jadi kayak double cuan dong. Kita punya fisiknya dan kita punya NFT-nya. Betul, exactly. Nah, aku rasa itu bisa menjadi pilihan bahwa crypto industry ini bisa mensupport. Ya, because again crypto itu kan decentralized ya. Ini yang selalu yang menjadi hebohnya kenapa crypto itu sangat naik daun ya, karena middleman-nya banyak yang tadinya dimainin atau diambil profitnya, ya akhirnya tidak ada. It's just buyer to buyer ya kan. Nah itu sebenarnya yang aku lihat ke depan kalau kita bisa lakukan itu. But again, sama juga dengan kripto, ya pasti akan ada tension dengan centralized dengan decentralized. So balik lagi sih. Ya itulah memang Tuhan udah bilang lu cari makan pasti susah. Pasti kerja keras. Tapi smart and hard work lah. Betul. Dan untungnya ya karena kita di industri kreatif, malah memaksakan kita untuk menjadi lebih kreatif. Create new things saja. Dan harapan kami mungkin buat masyarakat Indonesia, Anda sekarang menikmati apa yang kita buat. Saya membuat sebuah metode, Anda bisa belajar dari video-video kita, Anda menikmati music, at least you know there's always a price to pay. Yes. Ya kan, artinya jangan menganggap bahwa ya itu cuma gini, cuma begitu. Karena pada saat semua orang nanti merasa bahwa
kayaknya nggak ada gunanya. Kayak ada iklan kan kemarin kan, gue nggak bikin lagu lagi lah, aku sekarang jadi tukang sate kan, ada waktu itu ya, sarkasem. Nah itu nanti yang rugi Anda juga. Betul. Ya kan? Yang rugi itu. Jadi ya himbauan saya kepada teman-teman ya untuk belajar mengapresiasi karya. Apapun yang diciptakan, apapun yang keluar dari pikiran seorang manusia, betul. Belajarlah untuk mengapresiasi. Dan at the end nanti ya Indonesia akan lebih maju pastinya dengan demikian. Pasti, I'm excited for that. Luar biasa, thank you so much Pastor Sydney. Semoga lagu-lagunya makin bisa memberikan inspirasi, memberikan hikmat buat masyarakat Indonesia. Dan tentunya tetap belajar supaya nanti kita bisa cuan di trading. Betul banget. Oke guys, jadi Anda sudah tahu nih polemiknya, silakan sharingkan sampai kedengaran sama pimpinan negara ini, dan akhirnya artis-artis berbakat, para creator, para kreatif di Indonesia ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Tuhan memberkati semuanya. Sampai ketemu di CEO Talk berikutnya. Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah.